kita membuka firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya ajak kita membaca bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah dasar dari kehidupan rohani baru bagi umat Kristen yang dipanggil untuk mengalami dan menerima yang bangkit dalam hidup. Jadi kebangkitan Kristus adalah sebuah dasar bagaimana kehidupan rohani seseorang itu boleh mengalami yang namanya perubahan. Dan peristiwa kebangkitan Kristus mendorong kita untuk bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih. Kalau di dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman percaya kita. Yang kedua, kita adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Dan yang ketiga, kita tidak mungkin bisa memiliki kasih yang sejati. Tetapi kebangkitan Kristus adalah sebuah hal yang sangat penting di dalam kekristenan, dalam kehidupan orang percaya. Karena dengan kebangkitan Kristus, maka di sana kita boleh membangun iman kita. Karena kita tahu bahwa iman kita kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit tidak menjadi sia-sia. Yang kedua, kita dibangun di dalam pengharapan. Sehingga selagi kita masih hidup di dalam dunia, kita akan terus bersungguh-sungguh melayani Dia, bekerja bagi Dia. Karena kita tahu bahwa pengharapan kita akan Kristus tidak pernah sia-sia. Jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Jadi apa yang saudara lakukan, yang saudara kerjakan, yang saudara berikan kepada Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Dan itulah pengharapan sejati bagi orang Kristen. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak mungkin ada orang yang melayani kepada Kristus. Tidak ada orang yang rela berkorban bagi Kristus, bahkan mungkin tidak ada orang yang rela mati bagi Kristus kalau Kristus tidak bangkit. Kenapa para rasul setelah mereka mengerti akan hal ini, setelah mereka diubahkan oleh Tuhan, lalu mereka membangun diri mereka di dalam pengharapan kepada Kristus? Bukan lagi pengharapan kepada dunia, bukan pengharapan kepada yang sementara, bukan lagi pengharapan kepada sesuatu yang sifatnya duniawi, tetapi mereka membangun diri mereka dalam sebuah pengharapan yang kekal, pengharapan yang abadi, pengharapan yang tidak bisa dicuri, pengharapan yang tidak akan pernah sirna. Dan karena itu saudara, mereka berjuang akan hal itu, bahkan sampai mereka semua memberi diri mereka dianiaya, menderita, bahkan mati bagi Kristus. Karena mereka tahu bahwa kematian dan penderitaan, pengorbanan mereka bagi Kristus tidak pernah sia-sia. Kasih kita kepada Kristus dibangun karena dasar daripada kebangkitan Kristus.
Saudara, Alkitab mencatat bahwa kebangkitan Yesus telah mengubah hidup banyak orang. Murid-murid yang putus asa berubah menjadi penuh pengharapan. Kita sudah tahu saudara bahwa waktu Yesus ditangkap, Yesus mati, murid-murid menjadi putus asa. Tetapi setelah Kristus bangkit dari antara orang mati, maka mereka diubah menjadi murid-murid yang penuh pengharapan. Maria yang menangis di depan kuburan diubah menjadi pembawa berita kebangkitan Yesus yang penuh sukacita. Pada hari kebangkitan di minggu pertama itu, maka Maria bersama dengan teman-temannya datang menjenguk Yesus di kubur. Dan mereka menangis. Hati mereka menjadi pilu dan sedih karena Tuhan mereka telah mati. Bahkan kemudian dalam perjalanan mereka menuju kubur, mereka dirundung dengan sebuah masalah yang besar. Siapa yang bisa menggulingkan batu yang besar itu kepada kita? Tetapi setelah mereka melihat kebangkitan Kristus, maka Maria dan kawan-kawan mereka pulang diubah dari kesedihan mereka menjadi orang yang bersukacita. Mereka diubah menjadi pembawa berita kebangkitan Kristus kepada murid-murid dan kepada banyak orang di kota Yerusalem. Petrus yang menyangkal Yesus diubah menjadi orang yang berani berkhotbah, bahkan sampai 3.000 orang bertobat dan berani mati disalib. Tak kala ia melayani Yesus, bahkan ia berani dia disalibkan dengan kepala di bawah. Seorang penakut dan pengecut diubah menjadi seorang pemberani dan yang rela berkorban. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus. Seandainya kebangkitan Kristus tidak terjadi, maka Petrus akan menjadi orang yang terus menyangkal Tuhan. Petrus tidak akan pernah berubah dalam hidupnya. Dia akan tetap menjadi pengecut dan pengkhianat. Tetapi kebangkitan Kristus mengubah hidup menjadi orang yang berani memberitakan Injil. Thomas, ketika dia mendengar kabar tentang kebangkitan Kristus dari para murid-murid yang lain, dianya bukan percaya, tetapi malahan di dalam hatinya dia sulit percaya. Dia menganggap itu sesuatu yang ironis, sesuatu yang tidak masuk akal, sehingga di dalam hatinya dikuasai oleh keraguan-raguan. Tetapi Thomas yang ragu-ragu berubah menjadi misionaris yang beriman teguh. Kenapa? Karena peristiwa kebangkitan Kristus. Saulus yang menganiaya orang Kristen diubah menjadi Paulus yang mendirikan gereja begitu banyak sampai ke Roma. Jadi saudara-saudara, maka di sini kita melihat sebuah dasar yang begitu hebat, yang begitu kuat di dalam iman kekristenan, yaitu dasarnya kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus harusnya juga mengubah gereja di zaman sekarang. Kebangkitan Kristus juga mengubah manusia-manusia yang percaya, orang-orang Kristen di zaman ini. Jadi oleh kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah dibebaskan dari kehidupan yang lama di dunia ini. Dan kita sekarang memiliki kehidupan baru surga. Karena itulah Paulus menasihati saudara-saudara jemaat yang di Roma. Dia mengatakan dan menegaskan bahwa kita sekarang memiliki tanggung jawab besar sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, yang telah mati bersama dengan Kristus, yang tersembunyi bersama dengan Kristus, yang dipermuliakan di dalam Kristus. Jadi di dalam Kolose pasal 3 ini, ya Paulus menggambarkan tentang hubungan orang percaya dengan Kristus. Yaitu pertama, mereka adalah orang yang telah mati bersama dengan Kristus. Mereka adalah orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Mereka adalah orang yang tersembunyi bersama dengan Kristus dan orang yang dipermuliakan di dalam Kristus. Saudara, kebangkitan Kristus memberi kita hidup.
Dan hidup itu mengubah daya tarik dan perhatian kita. Saudara perhatikan di sini. Kebangkitan Kristus memberi kita hidup. Dan hidup itu mengubah daya tarik dan perhatian kita. Jadi kebangkitan Kristus itu saudara, bukannya sebuah peristiwa yang terjadi secara historik, tetapi peristiwa yang mengubah manusia yang percaya kepadanya. Mengubah daya tarik dan perhatian kita. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah mengubah daya tarik seseorang dan perhatian seseorang. Itulah sebabnya Paulus dalam Filipi pasal 3 dia mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan. Dan ayat sebelumnya dia mengatakan, mengenal Kristus yang bangkit lebih indah dari semua. Jadi Paulus mengalami sebuah perubahan yang luar biasa, yang diubah dalam hal daya tariknya. Sebelum dia berjumpa dengan Kristus, daya tarik dan perhatian Paulus, daya tariknya kepada status, daya tariknya kepada sesuatu yang disebut dengan materi, daya tariknya kepada sesuatu yang disebut dengan jabatan, daya tariknya kepada sesuatu yang disebut dengan popularitas. Karena itulah saudara-saudara, pada saat itu dia melihat orang Kristen di Damsyik kemudian bertumbuh menjadi percaya. Lalu kemudian di dalam hatinya Saulus meminta izin kepada imam besar untuk dia berikan mandat untuk pergi membunuh, menganiaya orang-orang Kristen dia di sana. Kenapa saudara? Karena dipengaruhi oleh daya tarik dan perhatian. Karena perhatiannya kepada kuasa dunia. Dia berpikir bahwa kalau misi ini berhasil, maka paling tidak dia akan kembali ke Yerusalem sebagai seorang pahlawan. Maka tentu ini akan menjadi sebuah perhatian yang dimana dia akan dianggap sebagai seorang sosok Farisi yang hebat. Dan tentunya akan mendapatkan kedudukan yang lebih lagi. Perhatian daripada Paulus bukan perhatiannya kepada firman Allah, tetapi perhatiannya bagi dirinya sendiri. Makanya seringkali Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Artinya bahwa sebelum Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mati dan sudah bangkit, maka seluruh daya tariknya, kesukaannya, seleranya, keinginannya hanya tertuju kepada dirinya dan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit dan kebangkitan Yesus yang kita sudah alami, itu seharusnya mengubah saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, hari ini daya tarik saudara dan perhatian saudara kepada itu menunjukkan bahwa saudara sudah mengalami kuasa kebangkitan. Kalau saudara dan saya daya tariknya dan perhatiannya lebih kepada yang namanya dunia, kepada diri sendiri, kepada kesenangan yang sementara, kepada sesuatu yang sifatnya fana, saudara-saudara, jangan terlalu menganggap bahwa engkau sudah menjadi orang percaya. Bukankah Petrus juga mengalami demikian? Bukankah juga murid-murid juga mengalami seperti itu? Sebelum Yesus mati dan dia bangkit, semua daya tarik mereka kepada posisi, semua tujuan dan arah hidup dari para murid, bagaimana mereka menjadi besar. Di dalam firman Tuhan bahkan pernah terjadi pertengkaran di antara para murid Yesus. Soal apa? Soal posisi. Siapa yang terbesar? Sehingga saat itu saudara-saudara, Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka dan dia berkata, siapa yang hendak mau besar, dia harus menjadi seorang anak kecil. Maksudnya apa? Seorang yang jadi pelayan. Itulah konsep di dalam iman kekristenan. Konsepnya mereka sebelumnya, mereka berkata bahwa
manusia, maka mereka berpikir bahwa dengan nanti mereka mendapatkan posisi, maka mereka akan menjadi orang yang sangat dihormati, dilayani, ya, dikagumi dan sebagainya. Saudara-saudara, seringkali kita tanpa sadar, sering kita terseret dengan hal ini. Terseret dengan hal ini. Jadi kebangkitan Kristus itu mengubah apa? Loh, kan saya sudah percaya. Sehingga saudara tidak terjadi sesuatu karena kita berpikir bahwa perubahan itu hanya karena kita percaya dan mengaku percaya. Tetapi kita tidak mengubah seluruh hidup kita. Makanya Kristus mengatakan, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, karena engkau sudah menjadi mati. Mati terhadap daging, mati terhadap diri, mati terhadap kesenangan, mati terhadap dunia, dan hidup bagi siapa? Bagi Kristus. Hidup bagi Kristus artinya orang yang diberi hidup, yang hidupnya, seleranya, daya tariknya, perhatiannya kepada apa? Perkara-perkara surgawi. Amin. Kalau perkara-perkara surgawi, perkara-perkara rohani itu tidak membuat engkau tertarik di dalamnya, hati-hati. Yang paling tahu saudara adalah Tuhan. Kalau engkau terhadap perkara-perkara rohani, perkara-perkara Tuhan, perkara-perkara kekekalan itu tidak menarik perhatianmu di dalamnya, jangan-jangan engkau belum mengalami kuasa Tuhan. Karena itu engkau butuhkan Yesus hadir dalam hidup. Mungkin saja engkau sudah dibaptis, mungkin saja engkau sudah disidik secara liturgi, tetapi mungkin engkau belum mengalami perubahan. Karena orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia mengalami perubahan. Mulai dari apa? Mulai dari daya tarik, mulai dari perhatian. Saudara, ada orang yang kalau sudah berbicara tentang hal yang rohani, dia langsung tinggalkan tempat itu. Ada orang kalau diajak, ayo kita mau melayani Tuhan, ayo terlibat di dalam Tuhan, maka dia sudah merasa ini tidak baik, lalu dia mengundurkan diri. Apakah ini orang Kristen? Saya tidak tahu. Ini serius Bapak Ibu, supaya kita jangan tertipu. Dan pada saat Yesus nanti menyatakan dirinya, dia katakan dalam Matius pasal 7, aku tidak mengenal engkau, penyalahlah daripada aku. Kenapa? Karena kita berpikir kita sudah dibaptis, kita sudah disidik, kita sudah terdaftar sebagai jemaat Eleos, tetapi kita tidak pernah berubah di dalam daya tarik kita. Dunia masih menjadi selera kita, kedagingan menjadi kesenangan kita, perhatian kita masih tertuju kepada materi, kepada sifatnya sementara. Saudara, ini bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita di bumi, bukan. Seorang anak mungkin menaruh perhatian bila Anda berbicara tentang permainan dan es krim. Betul ya? Seorang remaja mungkin tertarik bila Anda berbicara tentang kendaraan atau dengan cinta. Paulus menulis, bagiku hidup adalah Kristus. Kristus adalah hidup Paulus maksudnya. Kristus adalah hidup Paulus. Dan ia menaruh perhatian pada apapun yang berhubungan dengan apa? Kristus. Ketika dia mengatakan hidup bagiku adalah Kristus, artinya apa? Kristus itu, Yesus itu adalah apa? Hidupnya Paulus.
Karena Yesus adalah hidupnya Paulus, maka ia menaruh perhatiannya pada apapun yang berhubungan dengan Yesus. Saudara, mengujinya gimana? Hal sederhananya. Sederhananya nih ya. Bagaimana sebenarnya hati kita ini? Kalau misalkan di hari yang sama Bapak Ibu, hari Minggu misalkan, jam 8 pagi, sebagai anggota jemaat gereja Los Pali harusnya saudara beribadah, bukan? Tetapi di jam yang sama saudara diundang untuk menonton bola kaki. Yang itu merupakan hobi saudara. Oke? Nah sekarang ini bagaimana kita menguji perhatian seseorang dan daya tariknya mana yang lebih besar? Orang yang sudah diubah hidupnya seperti Paulus di sini dikatakan, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Kristus itu adalah paling utama. Tetapi orang yang belum berubah hidupnya, dia akan milih apa? Nonton bola. Kenapa saudara? Masalahnya di mana? Bukan bolanya, bukan siapa yang bertandingnya, tetapi masalahnya di hati. Di hatinya daya tarik dan perhatiannya itu kepada dunia, bukan pada Kristus. Kalau misalkan saudara baru jatuh cinta kepada seseorang, lalu di saat yang sama saudara diundang untuk datang menemui dia dan menunggu jawaban dari dia, dan kemudian di waktu yang sama saudara juga diajak teman untuk makan bakso di tempat yang enak sekali, maka kira-kira saudara pilih yang mana? Halo? Hah? Ini anak muda ini pura-pura ya, seperti tidak pernah jatuh cinta saja, padahal di dalamnya itu seperti kereta api. Saudara, pasti saudara akan pilih apa? Menjumpai kekasih. Kenapa saudara memutuskan memilih di situ? Karena daya tarik dan perhatian saudara terpusat pada dia. Sama. Melayani Tuhan. Saudara cek, saya ini daya tariknya kepada Kristus, yang berhubungan dengan Kristus. Melayani Tuhan itu berhubungan dengan Kristus enggak? Ya. Kalau engkau mencintai Tuhan, maka engkau akan menyenangkan hatimu. Menyenangkan, salah satu cara menyenangkan hati Tuhan melayani Dia. Ya kan? Kalau engkau mencintai seseorang, maka engkau akan berusaha menyenangkan hati orang itu. Dengan apa? Dengan memberikan sesuatu yang menjadi kesenangan dia. Engkau mencintai Yesus, engkau mengasihi Yesus dalam hidup, maka engkau juga akan wujudkan melalui perhatian, daya tarik itu. Kita akan memberi diri kita untuk melayani. Melayani Dia. Saudara, ini yang terjadi. Jadi kebangkitan Kristus mengubah setiap orang percaya tentang daya tariknya dan perhatian. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang tersembunyi. Di situ dikatakan tadi, karena dunia tidak mengenal Kristus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6. Alam kehidupan kita maksudnya bukan bumi, melainkan surga. Dan segala sesuatu yang menarik dan membuat kita bergairah berasal dari surga, bukan dari bumi. Itu maksudnya. Kebangkitan Kristus mengubah kita. Artinya apa saudara? Sekarang ya, yang membuat kita bergairah, yang membuat kita kuat, itu berasal dari surga, bukan dari bumi. Sekali lagi saya katakan, ini bukan berarti
kita mengabaikan tanggung jawab kita di bumi. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah motivasi dan kekuatan kita itu berasal dari surga, bukan dari bumi. Kenapa para murid setelah mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mereka memiliki motivasi dan kekuatan yang luar biasa? Karena sebelumnya motivasi mereka mengikut Yesus bersumber dari diri mereka. Nanti kita ngikut Yesus ini, kita menjadi muridnya, kita dapat apa? Nanti jabatannya apa? Keuntungannya apa? Kita sudah tinggalkan kita punya perahu. Kita sudah tinggalkan kita punya jalan. Kita sudah tinggalkan kita punya profesi. Paling tidak kita akan dapatkan yang lebih. Saudara lihat. Itulah sebabnya tak kala Yesus melakukan mukjizat demi mukjizat, maka murid-muridnya makin lebih antusias untuk mengikut Yesus. Tetapi persoalannya ada masalah. Masalahnya apa? Motivasi di dalam mereka mengikut Yesus itu bersumber dari dirinya sendiri. Karena itu ketika Yesus membuat mukjizat makan 5.000 orang laki-laki, maka orang-orang yang makan sampai kenyang waktu itu dan termasuk para murid mendesak Yesus menjadi apa? Menjadi Raja Israel. Para murid kemudian berpikir, waduh, kalau Yesus menjadi Raja di Israel, maka kita adalah pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya. Kita termasuk orang-orang yang diubah hidupnya. Mereka begitu mengharapkan hal itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Yesus bangkit dan kemudian dua murid bercakap-cakap dalam perjalanan, lalu dua murid ini berkata, memang kami mengharapkan dulu dia menjadi Raja Israel. Jadi para murid sampai Yesus mati, harapan mereka, pengharapan mereka itu kepada dunia. Karena motivasi mereka di dalam mengiring dan melayani Yesus itu dari diri mereka sendiri. Nah, motivasi yang dibangun dari diri sendiri itu selalu muaranya pada diri sendiri. Mau dapat apa? Saudara. Yang kedua, kekuatan yang dibangun dalam kehidupan para murid sebelum mereka mengalami kebangkitan Kristus, kekuatannya dari diri sendiri. Itu sebabnya saudara, kekuatan itu menjadi sirna ketika Yesus ditangkap dan mati. Ketika Yesus mati, maka mereka menjadi kecewa. Mereka menjadi putus asa. Mereka menjadi marah. Lalu kemudian dulunya Petrus yang kelihatannya orang super, ya, kelihatan Petrus adalah orang yang pemberani sampai dia potong itu telinga Mahmud. Tetapi saudara-saudara, kekuatan yang bersumber dari dirinya lama-lama menjadi apa? Habis. Maka mengiring dan melayani Tuhan sekali-kali tidak boleh bersumber dari diri kita sendiri. Saya pernah kasih gambaran saudara, bagaimana kita mengikut dan melayani Tuhan. Waktu itu saya kasihkan gambaran mengenai air. Mungkin saudara masih ingat. Air, ini air. Lalu kemudian ada batu, saya masukkan di dalam air. Sekarang saya mau tanya, apakah batu ini tinggal di dalam air? Ya. Tapi apakah air tinggal di dalam batu? No. Ini gambaran apa? Kekuatan yang bersumber. Dia hanya melakukan dengan semangat, dengan apa? Menurut dia. Menurut seleranya dia. Menurut maunya dia. Menurut keinginan dia. Maka ketika tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, maka kemudian dia menjadi habis. Saudara-saudara. Tapi gambaran yang kedua, yaitu misalkan saudara tisu. Saya masukkan di dalam air. Tisu tinggal di dalam air. Ya, air
tinggal di dalam tisu? Ya. Ini yang disebut dengan apa? Kekuatan yang bersumber dalam tubuh. Tetapi tisu, dia tidak boleh keluar dari wadahnya. Kalau misalkan tisu, dia dikeluarkan dari wadah air itu, memang air itu masih ada. Tetapi lama-lama air yang menyerap di tisu lama-lama menjadi apa? Kering. Makanya kita di dalam Tuhan jangan hanya mencelupkan diri lalu keluar. Minggu celupkan diri, Senin keluar, lalu kering lagi. Saudara, bukan begitu. Musim ini saya ceburkan diri lagi di dalam, maka air masuk di dalam tubuh segar. Lalu kemudian saya keluar lagi, lama-lama mulai kering, mulai stres, mulai bingung, mulai pusing, mulai kehilangan kekuatan, mulai kita merasa aduh udahlah bosan hidup, ya jenuh, lesu, tidak ada gairah, ya kan? Kenapa? Persoalannya karena kita sebagai orang Kristen yang hanya seperti cemburu. Tapi yang dikatakan di dalam Yohanes, di dalam pasal 15 itu, dan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu untuk selama-lamanya, maka air kita akan tetap segar, kita akan tetap kuat, kita akan tetap melihat dengan segala sesuatu yang kita hadapi dengan mata yang jernih, karena kita tetap di dalam air, bukan karena kita. Makanya di luar Tuhan kita tidak bisa hidup. Sama seperti ya ikan di luar air, dia mati. Sama seperti tanaman di luar tanah, dia mati. Manusia dia harus tinggal di dalam Tuhan untuk seterusnya. Disitulah dia hidup. Ketika manusia di luar Tuhan, dia akan mati. Mungkin tidak mati langsung secara fisik, tetapi dia sudah mengalami kematian secara roh. Mulai mati perasaannya, mulai mati gairahnya, mulai mati perhatiannya. Itu maksudnya mati rohani. Mati rohani itu bukan blek mati, bukan. Jiwanya yang mati. Di dalam jiwa itu ada pikiran. Pikirannya sudah tidak lagi tersentuh dengan hal-hal yang rohani. Dia tidak tersentuh dengan perkara-perkara surgawi. Dia tidak tersentuh lagi. Dia hanya memikirkan semua hal-hal yang lain. Makanya nanti kemudian di dalam ayat yang kelima, karena itu matikanlah dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kenapa? Karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau kebangkitan Kristus adalah menjadi kebangkitan kita sebagai orang Kristen, maka kita adalah orang yang bagaimana? Orang yang hidup. Hidup di dalam Kristus. Kristus menjadi hidup kita. Kalau Kristus menjadi hidup kita, maka seluruh dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Yesus adalah selera, adalah perhatian, ada yang daya tarik. Terhadap itu aku rela mati. Terhadap itu aku rela berkorban. Terhadap itu aku rela menyerahkan segala sesuatu. Kenapa? Itu kesukaan. Karena itu Paulus katakan saudara-saudara di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, bagaimana? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Bagaimana kita mencari perkara-perkara yang di atas? Perkara-perkara yang di atas itu bukan perkara yang ada di lantai 2, di lantai 3, atau perkara yang ada di langit. Bukan. Perkara yang di atas itu, saudara-saudara, dalam ayat yang kedua dikatakan apa?
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya supaya kita menemukan perkara-perkara yang di atas, mencari perkara-perkara di atas dengan cara apa? Kita membiasakan mengarahkan pikiran, perhatian kita pada perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita mulai biasakan, pikirkanlah. Jadi artinya kita mulai biasakan, ya, mulai membiasakan pikiran kita memikirkan dan memperhatikan kepada hal-hal yang rohani, kepada kebutuhan jiwa kita. Mulai kita memikirkan dan menaruh perhatian kita kepada kekekalan kita. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksudkan adalah segala urusan kehidupan sehari-hari harus mendapatkan arahan dari Kristus, dari surga. Orang yang telah mengalami perubahan oleh kebangkitan Kristus, maka seluruh kehidupan sehari-harinya itu diarahkan oleh Kristus. Karena itulah selalu kita berdoa. Kenapa kita selalu berdoa? Karena kita mohon pimpinan Tuhan dalam keseharian kita. Kita baca firman Tuhan. Kenapa saya baca firman Tuhan? Saya mendengarkan nasihat Tuhan. Saya mendengarkan teguran Tuhan. Saya mendengarkan arahan Tuhan. Agar kita dapat memandang dunia dari apa? Dari sudut pandang surga. Nah, saudara lihat, yang berikut adalah orang yang telah diubahkan melalui kuasa kebangkitan Kristus, maka dia akan memandang dunia dari sudut pandang surga. Memandang dunia dari sudut pandang surga. Memandang dunia bukan dari sudut pandang dunia. Bisa mengerti? Maksudnya begini, apapun yang kita hadapi dan apapun yang sedang kita mau hadapi dan mau kerjakan, maka kita harus memandang semuanya itu bukan dari sudut pandang dunia, bukan juga dari sudut pandangan kita, tetapi dari sudut pandang Tuhan. Waktu saya menghadapi masalah, maka masalah ini saya harus pandang dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau masalah yang saya alami, saya lihat dari sudut pandang dunia, maka masalah ini menjadi sesuatu yang apa? Yang menyebabkan, yang menyesalkan. Betul enggak? Kalau engkau ada masalah, engkau kesulitan, engkau lihat masalah itu, kesulitan itu, kegagalan itu dari sudut dunia, maka engkau akan berkata, masalah ini terlalu sulit. Kalau engkau gagal hari ini, lalu engkau melihat kegagalan ini dari sudut pandang dunia, maka engkau akan menjadi putus asa, engkau akan menjadi kecewa, engkau akan menjadi marah. Tetapi orang yang diubahkan oleh kebangkitan Kristus, dia punya cara pandang melihat dunia dari cara pandang yang berbeda. Hari ini saya gagal, Tuhan punya maksud. Hari ini saya gagal, hari ini saya rugi kalau saya berdagang. Baik, saya belajar dari kerugian ini. Ada maksud Tuhan bagi saya. Kalau orang memandang kerugian dari sudut pandang dunia, itu bagaimana? Kalau misalkan engkau rugi, lalu engkau melihat, memandang kerugian itu dari sudut pandang dunia, bagaimana? Engkau akan menangis, engkau akan stres, engkau akan sedih berkelanjutan terus, engkau akan marah-marah, engkau akan mengkambing hitamkan siapapun, bahkan termasuk kucing di rumah. Ya toh? Tetapi orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, maka saudara-saudara, dia memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Karena itulah Ayub adalah orang yang memandang Tuhan dari sudut pandang surgawi.
memandang masalahnya, memandang kesulitannya dari sudut pandang surgawi. Sehingga di dalam permasalahan itu dikatakan apa? Aku tahu Tuhanku penebus. Lalu di dalam pasal 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Lagu Melitas Sidang Putar itu bagus sekali. Itu hampir setiap hari anak saya putar. Tadi malam saya juga melayani karena teman saya meninggal, pendeta meninggal dengan tiba-tiba. Lagi ngobrol-ngobrol, hari Jumat yang lalu, ngobrol-ngobrol dengan Pak Edward yang pernah dulu di sini Mancatur, teman Pak Noah. Terus ngobrol dengan Pak Sudi, ngobrol-ngobrol di Sesetan, kan dia tinggal di Sesetan. Ngobrol-ngobrol, mereka diskusi dengan Timotius Suci, Timotius tentang keselamatan. Mereka diskusi, duduk di teras. Jadi dia turun, jadi mungkin di depan kamar ya, agak turun sedikit terasnya kan. Jadi dia turun. Waktu dia mau turun itu tangannya langsung guling biasa, tertidur. Nah, temannya, loh jangan di sini tidur. Mereka pikir dia tidur. Jangan tidur sini Pak, malu kita. Nah, terusnya pegang ini nadinya. Itu betul. Nah, lalu dibawa ke rumah sakit. Pak Edward kemudian datang, ambil mobil bawa ke rumah sakit. Sebenarnya sudah tidak ada. Saudara-saudara, tapi dari sudut pandang dunia melihat itu, tapi saya bersyukur anaknya yang bungsu kemarin memberikan kesaksian. Dia katakan ini adalah yang terbaik mungkin bagi Bapak. Ini maksudnya saudara. Bisa saudara bedakan? Cara melihatnya penting sekali. Segala sesuatu di dalam hidup kita ini digerakkan bagaimana cara pandang kita melihat sesuatu. Maka perubahan itu harus dimulai dari sebuah pikiran. Karena itu Tuhan mengatakan, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Artinya engkau biasakan mengarahkan pikiran, perhatian kepada perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita diajar saudara-saudara untuk terus memikirkan apa yang baik bagi Tuhan, apa yang berkenan di hati Tuhan, apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Jangan melulu pikirkan apa yang baik bagi, apa yang menjadi kesenanganku, apa yang menjadi harapanku. Jangan hanya di situ. Loh, kalau nanti saya tidak pikirkan itu, saya siapa yang memikirkanku, Pak? Bapakmu. Bapakmu yang di surga, betul enggak? Kan dia yang memikirkan kita, Pak. Kita memikirkan dia. Tentang kita yang dipikirkan siapa? Bapak kita memikirkan kita. Itu. Soal apa yang kita makan, soal masa depan kita, soal pekerjaan kita, soal usaha kita, kita memikirkan bagaimana melalui tanggung jawab yang Tuhan percayakan, aku boleh menyenangkan Tuhan. Urusan untung dan ruginya itu urusan Bapakku. Bagian dan tanggung jawabku di dalam saya bekerja, saya harus bekerja dengan benar, saya harus bekerja memprioritaskan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bagiannya yang memberkati. Sering kita
kita terbawa dan terseret oleh pikiran kita sendiri. Karena kita berpikir, loh kalau nggak pikirkan saya, siapa yang pikirkan diri saya? Bukan orang lain, tentunya bukan. Tetapi yang memikirkan kita adalah Allah. Makanya dalam Matius pasal, lihatlah burung di udara, lihatlah bunga di padang, tapi dipelihara oleh Bapa. Keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan sebagai Bapa ini menentukan cara pandang kita juga. Kalau kita ragu-ragu dengan Yesus sebagai pemelihara yang bertanggung jawab dalam hidup kita, maka pasti pikiran kita juga akan dibawa menjadi ragu-ragu. Karena itulah Paulus katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, carilah perkara yang di atas, karena disitulah kita akan melihat segala sesuatu dengan indahnya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja, berkarya dalam hidup. Karena itu saudara-saudara, biarlah kebangkitan Kristus ini menjadi kebangkitan dan perubahan dalam hidup kita. Seperti Tuhan mengubah Thomas, mengubah Petrus, mengubah Maria dan wanita-wanita yang lain, mengubah Saulus, dan biarlah Tuhan juga mengubah kita menjadi orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan orang-orang yang memiliki perhatian dan daya tarik kepada perkara surga. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa pentingnya kebangkitan Kristus